harusnya sih di sini sangat jelas dan gamblang Abu ya. Iya. Tapi pada faktanya kita bisa melihat secara jelas dan gamblang bahwasannya saudara kita ini, maaf, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa kita saksikan bahkan sampai saat ini bahwasannya yang wudhu mereka lakukan itu masih membasuh. Padahal penjelasan tadi sangat jelas begitu, masih membasuh. Sedangkan sebagian kaum muslimin Syiah mereka sudah melakukan sesuai yang dijelaskan tadi, itu mengusap bagian kepala dan kaki. Nah, pertanyaan saya kan biar bagaimanapun Ahlus Sunnah ini punya ulama-ulama besar. Iya. Apakah tidak ada hadis-hadis yang sangat jelas dan gamblang kepada mereka, atau yang sampai kepada mereka dari ulama mereka, agar mereka melakukan yang sama seperti sebagian kaum muslimin yang lain, yaitu mengusap bagian kepala dan kaki. Afan penjelasan. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi intinya apakah di kitab-kitab ahli sunnah itu ada hadis-hadis yang menjelaskan cara berwudu dengan mengusap kaki atau enggak ada? Nah, kita buktikan hadis-hadisnya. Ternyata ada dan banyak. Di sini ada catatan ya bahwa berwudu dengan mengusap kaki di dalam hadis-hadis ahli sunnah itu banyak sekali dan juga tentu tidak dinasakh ya. Di antaranya dari Bishr bin Sa'id, dia berkata ya, Ata Utsman al-maqa'ida fada'a bi wudu'in fatabaddada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masaha bi ra'sihi wa rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu Rasulullahi hakadha tawadda'a ya hula'i akadzalik qalu na'am linafari min ashabi Rasulillah indahu. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Bishr bin Sa'id, dia menjumpai Utsman bin Affan dan membawakan air untuk berwudu. Kemudian berwudulah Utsman bin Affan. Dia berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali, ya sunat. Dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya dan mengusap kedua kakinya. Di sini Khalifah Utsman ya mengusap kepala dan mengusap kedua kakinya 3 kali di sini. Kemudian dia berkata, aku melihat, ya dia ini Utsman maksudnya. Dia berkata, aku melihat Rasulullah begini wudunya, begitu. Dan dia berkata itu kepada para sahabat yang ngumpul di hadapan atau di sekeliling mereka. Ini hadis dari mana? Hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Kitab hadis Ahli Sunnah. Jilid 1 halaman 109 hadis yang ke-489. Satu hadis ya sudah. Hadis yang kedua kita baca. Hadis yang kedua dari Humran, dia berkata, Da Utsman bima'in fatawadda'a tsumma dhahika. Utsman ya, dia mengambil atau meminta ambil air biasa di mangkok begitu, kemudian berwudu, kemudian dia tersenyum. Tsumma qala Ala tas'aluni mimma adhaku. Kenapa kalian enggak bertanya? Kenapa aku tertawa? Jadi Utsman habis wudu dia tertawa begitu. Ini tertawa bukan terbahak-bahaknya, tertawa nampak gigi maksudnya. Kenapa kalian enggak bertanya? Kenapa aku tertawa? Qalu. Ya, di sahabat beliau di masa itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, ma adhakaka wa mu'min? Apa yang membuat engkau tertawa?" Qala, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah tawadda'a kama tawadda'tu." Aku melihat Rasulullah berwudu seperti aku berwudu begitu. Jadi kalimatnya ya begini, ra'aitu Rasulullah tawaddu'a kama tawadda'tu. Aku melihat Nabi berwudu seperti aku berwudu. Kan seharusnya ya, aku berwudu seperti aku melihat Nabi. Ini kan terbalik. Ini ada makna tersendiri tentunya bagi yang ingin dalam makna ini. Ketika terbalik saja ada maknanya. Ya. Saya ulangi. Ra'aitu Rasulullah tawaddu'a kama tawadda'tu. Ada sedikit kecongkakan. Aku berwudu, aku lihat Rasulullah berwudu seperti aku berwudu. Fatabaddada wastansaqa wa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masaha bi ra'si wa dhahra qadamihi. Yaitu beliau berkumur-kumur, kemudian menghirup air dalam hidung, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan mengusap kedua kakinya. Ya. Jadi masih tata cara berwudu beliau yang dengan cara yang benar ya. Hadis yang kedua,
Ada di mana? Ada di Kanzul Ummal. Kitab ahli sunnah. Ya. Itu kita lebih daripada 5 jilid besar-besar. Jilid ke-9. Ada 9 jilid malah ini. Halaman 436 hadis yang ke 26.863. Ya. Kanzul Ummal berapa jilid? Yaitu isinya ribuan hadis. Hadis yang ketiga dari Musnad Abdullah bin Zaid Al-Mazani. Sahabat Nabi juga. Anna nabiyya tawaddu'a faqassala wajhahu salasan wa yadayhi marratani wa masaha ra'sahu wa rijlaihi marratani. Jadi kata Abdullah bin Zaid Al-Mazini dalam Musnad Abdullah bahwa beliau melihat Nabi berwudu, membasuh mukanya, tangannya, kemudian mengusap kepala dan kedua kakinya. Ini pernah di kitab Kanzul Ummal jilid 9 halaman 451 hadisnya ke 26.922. Ya. Hadis yang ketiga dari Abi Mauthar, dia berkata, juga sahabat Nabi. Bainama nahnu julusun ma'aliyin fil masjid, ketika kami beramai-ramai sedang duduk bersama Ali di dalam masjid, ja'a rajulun ila Ali wa qala, datang seorang laki-laki menuju Ali dan berkata orang itu, "Arini wudu'a Rasulullah, wahai Ali, ajarkan aku wudu Rasulullah." Pada kumbur. Imam Ali memanggil kumbur untuk mengambil air. Faqala, beliau berkata, "Itini bikuzin min ma'in." Ambillah satu kendi begitu yang ada isi air. Kemudian diambilkan oleh kumbur pembantu Imam Ali. Faqasala yadayhi wajahu salasan. Imam Ali membasuh kedua tangannya dan wajahnya 3 kali. Fadakhala ba'd asabihi fihi. Kemudian memasukkan sebagian jari-jarinya ke dalam mulutnya. Wasan syaqqa salasan, kemudian melakukan istinsyak. Wa ghasala diraihi salasan, kemudian membasuh kedua tangannya 3 kali. Wa masaha ra'sahu wahidatan wa rijlaihi ilal ka'bain, dan juga mengusap kepalanya dan mengusap kedua kaki sampai kepada dua punggung kaki, mata kaki, dua punggung kaki. Itu dunia Imam Ali mengajarkan kepada seorang laki yang datang ke masjid. Ada di mana kitab buku ini atau hadis ini? Juga di Kanzul Ummal jilid 9 halaman 448 hadis nomor 26.908. Kalau kita baca nggak mungkin ini waktunya. Ya. Hadis di ahli sunnah yang saya hitung ini ada di sini saja dia menyampaikan sebagian. Ada berapa hadis ya? Ada 31 hadis, berbaca semuanya. Nggak mungkin, ya. Yang rujukannya ada di Al-Khosaisul Kubra, Usdul Ghaba, Kanzul Ummal, ada di Mustadrak Al-Hakim, ya. Ada kitab namanya Mustadrak Al-Hakim. Itu kitab memuat hadis-hadis yang tidak diambil oleh Sahih Bukhari, ya. Ada di Abdul Mansur As-Suyuti, saya punya kitabnya. Ada di Musnad Ahmad, ada di Tafsir Al-Quran, ada yang lain, banyak sekali. Semuanya kitab ahli sunnah. Singkatnya bahwa di dalam kitab ahli sunnah banyak hadis-hadis yang sahih mengenai berwudu itu diusap kaki. Banyak ternyata. Tapi kenapa disembunyikan? Kenapa nggak diajarkan? Nah, ini kesalahan dari para penguasa yang memulainya di masa itu untuk membela bahwa kaki itu yang lebih banyak kotorannya, ya, daripada membasuh muka. Masih lanjutannya sih Abu ya. Iya. Artinya begini. Kalau di kitab yang mungkin agak kecil ini Abu ya. Iya. Artinya dari kitab ini aja kita bisa dengar langsung dari Abu ya ada 31 hadis yang sangat jelas dan gamblang. Bahkan Utsman bin Affan melakukan wudu yang masih dengan cara benar begitu. Iya. Tapi jujur sampai saat ini bahkan sampai sekarang, bahkan saya sendiri pun pernah menyaksikan ulama ahlu sunnah memberikan contoh wudhu di depan para jamaahnya dengan cara membasuh semua begitu, Iya. kepala dan kaki. Apa gitu yang membuat ulama ini sampai, artinya harusnya dia tahu persis tentang hadis-hadis dari kalangan mereka sendiri, tapi faktanya seperti itu. Iya. Penjelasannya Bu. Ya. Tentu ulama itu bermacam-macam dan juga pengetahuan mereka juga bermacam-macam. Ya, ada yang memang tidak tahu, ada yang mungkin nggak pernah buka hadis, ya, ada yang nggak pernah belajar atau mentalaah. Tapi ada juga yang tahu dan pura-pura tidak tahu. Ini yang berbahaya. Ya, misalnya seorang ulama yang bernama Ibnu Katsir.
yang punya tafsir Ibnu Katsir yang sangat terkenal. Ya. Dia mengatakan bahwa kaki itu harus dibasuh, bukan diusap. Mengusap kaki itu yang dilakukan oleh orang-orang Rafid itu tidak ada dasarnya sama sekali. Kata Ibnu Katsir. Bahkan hal itu termasuk kebodohan dan kesesatan. Itu mengusap kaki. Dasarnya enggak ada sama sekali. Itu kesesatan, kebodohan. Kata beliau, karena ayat Al-Quran itu menunjukkan atas kewajiban dibasuhnya kedua kaki. Dan bahkan itu mutawatir. Ya. Bahkan mutawatir terdapat hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa wudhunya Nabi itu kakinya dibasuh. Ya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kaki itu diusap. Ini kan luar biasa ucapan ulama kalau begini. Luar biasa. Ya. Kalau antum buka YouTube pun ada ulama sekarang yang berucap seperti itu, bahwa tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang melakukan wudhu itu diusap. Ya, ini kebohongan yang luar biasa. Ya. Dan hal seperti ini menunjukkan betapa ulama punya peranan penting untuk menyebarkan hal-hal yang sifatnya ikhtilaf. Nah, kemudian dari ucapan seorang ini diikuti oleh murid-muridnya. Murid-muridnya, sehingga lambat laun semakin banyak, semakin menyebar, sehingga menjadi pandangan yang banyak. Ya. Misalnya pandangan seorang sahabat, nah ketika pandangan seorang sahabat diikuti, diamalkan, dan dia mengancam, kan nanti yang dibawanya kan dari yang mendengar 10 orang, ke bawahnya lagi 50 orang, ke bawahnya lagi sampai beranak pinak sampai jadi jutaan. Dari awalnya yang sangat sedikit begitu. Ya. Nah, makanya kata mu'alif di sini kalau memang dia pengikutnya tidak tahu, tapi bagaimana dengan Al-Quran yang sangat jelas, yang nggak mungkin bisa ditakwil lagi, karena jelas ayatnya menunjukkan bahwa kaki itu diusap. Ada pendalil untuk dibasuh hanya berdasarkan atau ma'atub saja, yang sangat lemah berdasarkan pandangan ulama bahasa Arab itu sendiri. Ya, itu mengenai pandangan ulama yang menyebabkan ya sebagian tahu, sebagian nggak tahu, sebagian pura-pura nggak tahu, sebagian menyembunyikan. Ya. Dan juga perlu kita pahami bahwa provokasi atau aneh kepada Ahlul Bait, pada Syiah memang sangat luar biasa. Sehingga nama Syiah itu menjadi dikecam, menjadi jijik orang mendengar nama Syiah. Ya, sehingga orang praktekkan cara yang mendam menjadi takut sejak dulu sampai pada masa kita sekarang ini. Sehingga penyimpangan semakin banyak dalam berbagai hal, berbagai tata cara dalam beribadah. Padahal sini saya katakan bahwa Syiah itu bukan mazhab. Syiah bukan mazhab. Ya kalau ahli sunnah, Syafi'i, Maliki itu mazhab jelas. Kalau Syiah bukan mazhab. Bahkan bukan firqah. Itu perlu kita jelaskan perbedaannya. Apa sih bedanya? Sudah saya jelaskan. Kalau mazhab itu pendapat. Itu ijtihad para ulama menggali hukum yang di Quran tidak ada, yang di hadis tidak ada, baru namanya pendapat, yaitu mazhab. Jadi mazhab Syafi'i pendapat Imam Syafi'i dalam fikih. Mazhab Maliki pendapat Imam Maliki dan seterusnya. Kalau para imam Ma'sum dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Sajjad terus sampai ke Imam Mahdi, Imam 12, mereka bukan para mujtahid sehingga harus beristihad. Sehingga pendapat dikatakan mazhab, bukan. Mereka bukan mujtahid, mereka para perawi. Artinya yang mereka sampaikan semuanya itu dari Rasulullah. Enggak ditambah, enggak dikurang. Kecuali dari redaksinya saja. Itu arti perawi. Karena itu Syiah itu bukan mazhab. Ya. Saya ulangi, ada yang mengatakan bahwa mazhab dan firqah-firqah itu ada yang Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, macam-macam. Ada mazhab, ada Wahabiyah, Ahli Sunnah, dan yang lainnya. Itu alat yang paling efektif untuk memecah belah umat sampai sekarang. Kita lepaskan baju mazhab kita, buka Al-Quran, buka hadis yang sahih, itu amalkan tanpa mazhab. Kalau pas ketemu hadis yang sahih mutawatir cocok dengan Syiah, itu namanya bukan mazhab juga. Cuma terlanjur bilang mazhab, ya repot lagi. Begitu. Itu ajaran Rasulullah. Ya memang kalau ingin sempurna, ingin asli, ingin betul-betul ajaran Islam yang asli, yang Rasul ajarkan, mau nggak mau harus dari jalur yang bersih, yang jelas, gamblang. Jalur Ahlul Bait. Ahlul Bait bil ma'anal khos, bukan semua Ahlul Bait. Itu termasuk habaib. Itu para imam ma'sum, mau nggak mau. Dan mereka diakui kesuciannya oleh semua ulama tanpa kecuali. Itu sekitar tambahannya. Ya.
Sebenarnya dari penjelasan sampai saat ini sudah sangat gamblang, ya, sangat gamblang luar biasa. Artinya perbedaan yang terjadi sampai hari ini pun karena memang ada peranan ulama di situ. Artinya ada ulama yang seperti disampaikan tadi berani melakukan kebohongan yang luar biasa, masya Allah. Artinya seandainya ulama mau jujur begitu, mau dari kalangan manapun, saya pasti kita akan sama begitu cara wudhunya. Dan bahkan dari hadis-hadis ini pun kita sudah sampaikan di kitab tersebut pun ada 31 hadis tadi. Mungkin sedikit abunya sebagai penutup. Kalau boleh mungkin kalau tadi dari hadis-hadis ini, mungkin sedikit hadis-hadis dari kalangan ahlul bait, sebagian saja terkait dengan wudhu yang betul-betul memang ini jadinya dari Rasulullah SAW. Mungkin itu saja Abu. Ya. Para sahabat Nabi dan para tabi'in yang meriwayatkan hadis tentang masalah wudhu itu diusap kakinya ada berapa orang yang dicatat di sini. Secara global saya bacakan, itu para sahabat dan tabi'in yang wudhu mereka itu mengusap kaki dan mereka membawakan hadis riwayat dari Rasulullah. Ya. Yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib, sangat jelas. Dan para imam ma'sum tentunya. Tapi ini yang diterima di kalangan ahli sunnah tentunya. Yang kedua Imam Muhammad Al-Baqir. Yang ketiga adalah namanya Bishr bin Sa'id. Yang keempat Humran bin Aban, Maula Utsman bin Affan. Kelima Utsman bin Affan sendiri. Keenam Abu Matar. Ketujuh Abdullah bin Zaid Al-Mazani. Yang kedelapan An-Nizal bin Sabro Al-Hilali Al-Kufi. Yang kesembilan Abdul Khair bin Yazid. Yang kesepuluh Ubad bin Tamim bin Aziyah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Mazani. Yang ke-11 Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ke-12 Aus bin Abi Aus Al-Thaqafi. Ke-13 Asy-Sya'bi yaitu Amir bin Syarahil bin Abad yaitu Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muttaqi. Ini guru Imam Abu Hanifah Syafi'i ini. Yang ke-14 Ikrimah, itu namanya Abu Abdullah Al-Madani. Yang ke-15 Rifa'ah bin Rafi bin Malik bin Al-Ajalan, Abu Mu'ad Az-Zarqi. Ke-16 Arwah bin Zubair bin Al-Awwam Al-Qurashi. Itu saudaranya Abdullah bin Zubair Al-Awwam. Ke-17 Qatadah bin Aziz Al-Hafidh. Yang ke-18 ya, yang disebutkan oleh Ibnu Hibban. Yang ke-18 Anas bin Malik bin Adhar, yaitu disebut sebagai khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah ketika Rasul datang ke kota Madinah. Ke-19 Musa bin Anas bin Malik, ya, qadi Basrah. Ke-20 Husain bin Jundub Al-Kufi Al-Janabi. 21 Jubair bin Nufair bin Malik bin Amir Al-Khadrami. Ke-22 Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali Al-Ahmasi. Ke-23 Tamim bin Zaid Al-Mazani. Ke-24 Atha Al-Qadahi. Ke-25 Abu Malik Al-Asy'ari. Dan terakhir itu beliau, ya. Di sini kata beliau, mu'alif mengatakan wa in ta'ajab fa'ajabun qaulu Syaukani. Kalau kalian mau kaget, mau terkejut, ya, maka ucapan Syaukani, seorang ulama ahli sunnah. Apa kata Syaukani? Beliau mengatakan haitsu yaqul lam yasbut min ahadin minas sahabah khilafa dzalik ayil ghusli illa Ali wa Ibnu Abbas wa Anas. Tidak ada sama sekali seorang pun dari sahabat Nabi yang menyalahi wudhu dengan cara membasuh. Artinya semua sahabat Nabi membasuh wudhunya kecuali Ali dan Abdullah bin Abbas dan Anas, ketiga orang itu. Ini aneh ucapan beliau. Kenapa? Ini sebagian banyak sahabat yang menurut hadis yang wudhunya dengan mengusap gitu. Ya. Wa yara anna i'taqad bil ghusli aqahum 'andal fahsi wa tatabbu bis sunani wal masadid. Tetapi karena beliau itu Asy-Syaukani, dia betul-betul meyakini bahwa wudhu itu kaki harus dibasuh, itu menahan dia untuk mengadakan penelitian di dalam kitab-kitab hadis-hadis sunan dan yang lainnya. So, itu sangat disayangkan, ya. Bahkan juga ada pandangan-pandangan atau takwilan-takwilan, taujihat-taujihat tentang hadis tersebut yang tidak bersandarkan sama sekali, ya.
yang kadang-kadang juga sangat jauh menyimpang, bahwa hadis-hadis yang mengusap itu sangat dhaif sekali dan lain sebagainya. Padahal hadis yang membasuh itu sangat lemah. Hadis mengusap itu mutawatir ya atau mustafid. Ini nggak mungkin saya sebutkan karena banyak sekali terkait masalah pandang-pandang yang tersebut. Adapun hadis-hadis Ahlul Bait ya tentu nggak bisa disebutkan banyaknya karena mutawatir. Kenapa demikian? Ini kembali kepada masalah hadis juga. Karena hadis-hadis di ahli sunnah itu mulai ditulis atau ditadwin di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 1 abad setelah Nabi wafat. Itu pun hilang buku itu, nggak ketemu. Baru kemudian datang Bukhari, menulis lagi, di sana lagi. Setelah tersebarnya sekian banyak hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Penulisan hadis di kalangan ahli sunnah 1 abad lebih setelah Nabi meninggal. Karena ada pelarangan. Dan juga ada pembakaran hadis 2 kali. Nah di Ahlul Bait atau di Syiah, ya bukan mazhab Syiah. Kita nggak bisa mengatakan mazhab Syiah, salah. Syiah ya Syiah, bukan mazhab. Ya. Adapun di kalangan pengikut Imam Ali Ahlul Bait, hadis-hadis tetap terjaga dari tangan ke tangan para imam maksum sampai sekarang. Nggak selamat, nggak dibakar, nggak dirampas. Bahkan Qur'annya pun yang ada tafsirnya, takwilnya dan lainnya tetap terjaga berada di tangan Imam Mahdi Ajalul Farajah Syarif. Ada hadis-hadisnya banyak lengkap. Hadis-hadis ahli sunnah tentu mengalami kekurangan. Ketika hadisnya lengkap, tentu masalah ibadah lebih lengkap. Nah, tentu masalah-masalah seperti ini, yaitu wudhu dengan diusap, sangat banyak sekali hadisnya dari para imam ma'sum dan tidak ada ikhtilaf di antara mereka sama sekali. Kalau disebutannya banyak sekali, ya, dan juga tidak perlu karena mengambil waktu. Kalau kita yang buka, tentu banyak sekali. Jadi singkatnya bahwa sebagai ucapan terakhir yang sudah saya sampaikan sebagai mukadimah bahwa kita ini manusia punya fitrah memilih. Kita menghadapi sesuatu nggak mungkin nggak milih kan. Ibu beli bawang di pasar milih, ya, apalagi milih suami nggak milih merem gitu. Ya, pasti milih. Suami gitu juga pasti milih. Ketika milih pasti milih yang terbagus, yang terbaik. Kenapa? Karena akal kita kita menuntun dan menuntut agar kita ini memilih dan milih yang terbaik. Itu sudah pasti. Anak kecil pun pasti memilih yang terbaik menurut ilmunya. Itu mukadimah. Kita dihadapkan ada ikhtilaf di sini. Ikhtilaf antara ulama mazhab dan ulama Ahlul Bait. Sudah saya jelaskan nggak bisa dibandingkan antara ulama mazhab dengan Ahlul Bait. Ya bukan dalam Ahlul Bait, ya dengan Ahlul Bait itu sendiri. Atau para imam madhab dengan para imam Ahlul Bait nggak bisa dibandingkan. Ya, baina sama wa sumur, antara langit dan sumur nggak bisa dibandingkan. Yang satu adalah mustahid, berpendapat, beristihad, yang satu perawi dari Rasulullah, nggak bisa dibandingkan. Ketika ada istilah begini, menurut para imam madhab kaki itu disiram atau diguyur atau dibasuh. Menurut siapa? Para imam madhab. Menurut para imam Ma'sum Ahlul Bait, ya mereka bukan mustahid, mereka perawi, mengatakan semuanya wudhu itu harus diusap kakinya. Dan semua imam Ma'sum ini diakui kebenarannya, kejujurannya, kealimannya, dan kesucian oleh semua ulama, bahkan semua manusia. Kita ada perbedaan, kita mau ikut yang mana? Sangat jelas. Kalau kita belajar, pasti kita akan ikut yang lebih utama, yang sangat kuat begitu. Kita akan selamat dengan memilih ini. Karena itu ketika kita belum tahu, ya belajar. Ketika sampai, kita harus menggali, mencari sampai yakin. Ketika yakin, ya pertahankan sampai akhir hayat. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan kita mendapat pahala surga nanti betul-betul dari ibadah kita. Sebab banyak sekali orang masuk surga bukan karena ibadahnya. Karena bonus dari Allah. Karena rahmat Allah. Karena hadiah dari Allah. Ibadahnya berantakan, masuk surga. Ya karena Allah rahmatnya maha luas. Karena orang ini di masyarakatnya baik, ya suka sedekah, suka membantu, masuk surga. Sekalipun ibadahnya itu ya belum benar. Tapi orang yang mulia dan punya nilai tinggi di sisi Allah dan surganya kelas VIP yang amal ibadahnya betul-betul benar dan yakin bahwa itu benar dengan belajar, dengan penelitian. Jadi surga bertingkat-tingkat. Karena itu ya kalau Imam Husain para imam ma'sum ya mereka bukan maksud surga yang di bawah kita karena mereka lebih utama daripada surga. Surga yang mana kita nggak tahu.
insya Allah kita ikut masuk surga, surganya beliau, bukan surganya kita. Yang kelasnya kita kelas VIP yang sangat tinggi insya Allah. Itu sebagai penutup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat di semuanya. Dan jika antum temukan nanti ada ayat wudu di surat yang lain yang bisa menasah ayat ini, ya silakan, saya akan terima kalau ada dalil yang kuat. Begitu. Atau ada pandangan yang kuat, ya silakan. Gitu. Bahkan kalau ada buku yang menulis tentang sanggahan atau jawaban buku ini tebal ya, saya ambil segini. Ya, yang sangat detail ini. Ada lagi ulama menulis yang menyangka ini dan kuat dalilnya, lah kita akan terima. Kan kita ikut dalil, ya. Kita kemana dalil itu pergi, kita ke sana. Begitu, bukan ikut-ikutan, bukan taklid buta, bukan dengan perasaan, harus dengan akal dengan ilmu yang benar dan sumbernya dari yang benar juga. Sekian ya. Ya, mohon maaf sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Buya. Mudah-mudahan penjelasan yang gamblang ini yang sangat jelas dan gamblang, mudah-mudahan nanti seluruh kaum muslimin semua wudhu bisa sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Dan dari saya pribadi mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda menyimak kajian ini dengan baik hingga selesai. Kajian fikih wudu yang saya sudah sampaikan itu seluruhnya ada 4 pertemuan yang dijadikan 8 video. Semua video seputar wudu tersebut Anda bisa lihat dan simak di channel kami Ahmara TV dengan tema 1. Tata cara berwudu sesuai ajaran Al-Quran, Nabi SAW dan Ahlul Bait alaihimussalam. Itu ada 2 video, bagian pertama dan kedua. Tema kedua adalah tafsir ilmiah ayat wudu, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6. 2 video, bagian 1 dan bagian 2. Tema ketiga adalah kajian lebih dalam seputar wudu yang benar. Itu pun 2 video, bagian 1 dan bagian 2. Dan tema yang terakhir, yang keempat adalah bahas tuntas tata cara berwudu yang benar menurut Sunni dan Syiah Imamiyah. Itu 2 video, bagian 1 dan 2. Dengan penuh kerendahan hati, saya sangat berharap kiranya Anda dapat memberikan saran, kritik dan islah atas berbagai kehilapan dan kekurangan saya, sehingga kita bisa mencapai kebenaran yang meyakinkan hati sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya inginkan. Bagi ikhwan yang berminat ingin memiliki kitab atau diktat yang lengkap dan detail seputar masalah wudu yang saya jadikan sebagai rujukan, dipersilakan menulis WA kepada saya dengan memberikan alamat yang lengkap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan ilmu dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Depok, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.